ingin belajar? Semangat dong. Iya. Baiklah, sebelum itu kita doa dulu ya. Ya. Silakan doanya dibimbing. Sandra, silakan. Untuk mulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baiklah. Hari ini tetap semangat ya belajarnya seperti pertemuan-pertemuan sebelumnya. Baiklah, sebelumnya Ibu mau presentasi dulu kehadiran kalian. Artini, Saya Bu. Intan, Saya Bu. Okta, Saya Bu. Novi, Saya Bu. Sandra, Saya Bu. Siti, Saya Bu. Widya, Saya Bu. Yeka, Saya Bu. Putri. Saya Bu. Semuanya hadir ya? Iya, Bu. Baiklah, Ibu ingin bertanya. Kemarin kita belajar tentang apa? Silakan Intan. Teknik negosiasi Bu. Baik, kemarin kita belajar tentang teks negosiasi. Masih ada yang tahu apa itu teks negosiasi? Ada yang tahu? Silakan, Siti Anissa. Tentang tawar menawar. Iya, baik. Okta? Jual beli. Yang lain? Novi? Novi? Ada yang tahu? Baiklah. Ada yang sudah lupa, ada yang masih ingat. Nanti pulang dari sini kita belajar lagi ya tentang Iya, teks Bu. negosiasi. Baiklah, sebelum kita masuki belajar, lebih baik kita relaksasi dulu. Baik, tarik nafasnya itu sampai 1, 2, 3, lalu hembuskan nafasnya 1, 2, 3. Baik, 1, 2, 3, tarik nafasnya 1, 2, 3, hembuskan nafasnya, tarik lagi nafasnya 1, 2, 3, tahan nafasnya, lalu hembuskan nafasnya 1, 2, 3. Baiklah. Sebelum kita memasuki mata pelajaran hari ini, mata materi hari ini, lebih baik kita membaca, kita tonton dulu video berikut. Baik, kita simak ya video berikut. Khairil Anwar dalam karyanya Puisi Bintang. Aku mencintai kelasmu. Kamu membantuku untuk melihat bahwa untuk hidup bahagia, belajar adalah kuncinya. Kamu memahami muridmu. Kamu perhatian dan pandai. Kamu guru terbaik yang pernah ada. Aku tahu itu dari awal kita bertemu. Aku memperhatikan kata-katamu, kata-kata seorang guru sejati. Kamu lebih dari teladan terbaik. Sebagai guru, kamu adalah bintang. Setelah kita simak video barusan tadi, ada yang tahu apa isi dari video tersebut? Ada yang ingin menjawabnya? Silakan nanti. Video tentang guru
tersebut, video yang sudah kita tonton tadi, ada yang tahu apa judul puisi yang sudah kita tonton barusan? Intan? Tentang apa? Ya, tentang itu. Baiklah, setelah kita simak video barusan yang menceritakan tentang seorang guru, pesan untuk seorang guru. Salah satu bahasa yang ada pada puisi yang pertama adalah dipadatkan, dipersingkat, dan juga diberi rima. Rima itu apa, Bu? Rima salah satunya adalah nada, bunyi yang terkandung dalam puisi. Nanti kita bahas di slide berikutnya ya. Selanjutnya, ciri-ciri puisi. Ada yang ingin membacakannya? Iya, silakan. Ciri-ciri puisi yang pertama, puisi terdiri dari beberapa bait. Yang kedua, puisi akan menggunakan diksi. Yang ketiga, pada puisi tertentu, diksi pada puisi kerap memperhatikan rima. Yang keempat, menggunakan majas atau peribahasa. Baik, bagus sekali. Terima kasih Lydia. Yang pertama adalah puisi terdiri dari beberapa bait. Nah, umumnya nak, pada puisi itu memiliki 4 bait, ya, 4 alat. Mengapa demikian? Karena jika kebanyakan dalam berpuisi, dalam satu puisi, kita akan terlihat lebih membosankan. Jika puisinya tidak dikemas dengan kreatif. Yang kedua, puisi akan menggunakan diksi. Mengapa puisi menggunakan diksi? Diksi adalah pemilihan kata, ya. Dalam garis besar, diksi adalah pemilihan kata. Dalam pemilihan kata pada puisi sangat penting diperhatikan. Mengapa? Dengan adanya diksi, ya, dengan adanya diksi pada puisi, puisi yang kita tulis, puisi yang kita bacakan akan terkesan lebih menarik perhatian. Yang ketiga adalah pada puisi tertentu, diksi pada puisi kerap memperhatikan rima. Rima itu adalah nada atau bunyi, ya, hampir sama antara rima dan juga nada. Nah, rima pada puisi itu yang seperti apa? Ya, yang seperti apa rima pada puisi? Rima pada puisi adalah biasanya terdapat pada akhir sajak, seperti AAA atau ABAB, seperti halnya pantun, ya. Pantun di akhir sajaknya ada ABAB atau AAA gitu ya. Selanjutnya ada menggunakan majas atau peribahasa. Majas itu adalah gaya bahasa. Selanjutnya ada jenis-jenis puisi. Siapa yang ingin membaca? Silakan, ya kan? Jenis-jenis puisi. Yang pertama, puisi lama. Puisi lama merupakan puisi yang dibuat sebelum abad ke-20 dan terikat pada beberapa aturan. Yang kedua, puisi baru. Puisi baru merupakan puisi yang tidak terikat pada aturan-aturan puisi lama. Yang ketiga, puisi kontemporer. Merupakan jenis puisi yang berusaha menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman. Iya, bagus. Terima kasih ya Kak sudah membacakannya. Yang pertama, puisi lama. Ya, puisi lama biasanya sudah dibuat pada abad ke-20. Maka sebelum abad ke-20 puisi itu sudah ada. Itu yang dinamakan namanya puisi lama. Dan terdapat beberapa aturan seperti memperhatikan diksi, memperhatikan rima, dan juga memperhatikan yang namanya bait-bait yang ada pada puisi. Itu yang namanya aturan-aturan. Banyak sekali aturan-aturan pada puisi. Yang kedua, ada puisi baru. Apa itu puisi baru? Ya, puisi baru yakni yang tidak terikat pada aturan-aturan puisi lama. Jadi bebas sekali kalau pada puisi baru ini tidak terikat pada aturan-aturan, mau rimanya berapa, mau baitnya berapa, mau diksinya bagus atau enggak, itu bebas. Ya, namanya puisi baru itu baru namanya yang tidak terikat pada aturan-aturan puisi lama. Yang ketiga ada puisi kontemporer, yakni puisi yang berusaha menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman. Jadi pada puisi ini, pada puisi kontemporer, puisi yang dibuat adalah puisi yang bebas sekali, lebih bebas daripada puisi baru. Mau mengikat pada atau mau terikat pada beberapa aturan atau mau tidak beberapa terikat pada aturan, tidak apa-apa. Itu namanya puisi kontemporer. Selanjutnya unsur-unsur puisi. Nah, unsur
biografi kalian. Misalnya nih Artini membuat bukunya tebal tentang puisi apa aja yang ditulis oleh Artini. Nah, di belakang halamannya itu terdapat biografi Artini, ya, alamat nama Artini, terus tanggal lahir Artini, ya, email Artini, itu dinamakan dengan biografi. Selanjutnya unsur sosial pada puisi, yakni terdapat atau terjadinya sesuatu pada lingkungan sekitar. Misalnya tentang unsur politik yang sedang terjadi pada sekarang. Kalian membuat puisi mengenai unsur sosial pada politik, itu dinamakan unsur sosial yang ada di sekitar kita, atau yang sedang viral sekali yang dibahas orang-orang, itu yang dinamakan unsur sosial. Yang ketiga ada unsur nilai. Unsur nilai pada politik yang unsur nilai pada puisi politik yang kalian tulis, atau tentang pendidikan, tentang budaya, tentang sosial dan lain-lainnya, itu mengandung nilai, sama seperti amanah, mengandung pesan yang ingin disampaikan. Jika puisi yang kalian tulis tidak mengandung nilai, maka puisinya perlu dipertanyakan apakah ada nilai plusnya atau puisinya hanya dibuat saja atau dibuat-buat saja. Yang penting ada puisinya. Itu yang perlu dipertanyakan, nilai-nilai pada puisi yang dibuat. Selanjutnya, sampai di sini apakah ada yang ingin bertanya? Jika belum ada, supaya pikiran kalian lebih jernih, lebih memahami puisi materi yang sudah kita pelajari tadi. Baiklah, perintahnya adalah pilihlah jawaban yang benar agar kudamu bisa melangkah. Oke? Pertanyaan pertama, apa itu puisi? A. Karya tradisional, B. Karya kerajinan tangan, C. Karya seni, dan D. Karya sastra. Yang tahu jawabannya tunjuk tangan. Ya, Siti Anissa? Karya sastra. Kita kunci jawabannya apakah benar? Benar sekali. Tepuk tangannya pada Anissa. Yang kedua, soal kedua, terbagi menjadi berapa unsur intrinsik? A. 6, B. 4, C. 3, D. 2. Yang tahu jawabannya tunjuk tangan. Silakan angkat. 2, Bu. 2. Kita kunci jawabannya. Apakah benar? Benar sekali. Berikan pada yang ketiga, ada berapa unsur ekstrinsik? Yang tahu jawabannya silakan angkat tangan. Siapa yang cepat dia dapat? YK silakan. 3. Kita kunci jawabannya apakah benar? Benar sekali jawabannya. Pada YK. Ada berapa ciri-ciri puisi? Pertanyaan terakhir. Yang tahu jawabannya silakan angkat tangan. Apa silakan? 4, Bu. Ada 4. Kita kunci jawabannya. Benar sekali. Jawaban terakhir. Puisi yang dibuat sebelum abad ke-20 dan terikat pada beberapa aturan adalah jenis puisi. Silakan Artini. Puisi lama, Bu. Puisi lama. Kita kunci jawabannya. Benar sekali. Lagi? Perintahnya adalah jawablah kosakata berikut dengan cermat. Oke? Kita mulai. Dalam puisi, pemilihan kata disebut dengan silakan Putri. Diksi. Wah. Benar sekali. Lanjut.
Baiklah, dalam puisi gaya bahasa disebut dengan silakan Novi. Majas. Majas. Siapa ya? Oka sudah 2 kali ini jawabnya. Bagus. Ibu suka dengan anak-anak yang aktif seperti Oka. Apakah benar? Benar sekali. Puisi Hujan Bulan Juni adalah karya. Nanti Okta, yang lain ada? Tidak tahu. Tidak tahu. Okta tahu apa? Supradi Djoko Damono. Belum tepat? Intan? Ini ya? Supradi Djoko Damono. Coba kita cari Suhaswi. Apakah benar? Oh, bukan U. U salah. Tuh lihat. Kelompok bunganya sama layu satu. Apa? Supradi Djoko Damono. Apakah benar? Benar. Lanjut, puisi aku. Saya Bu adalah karya. Saya Bu. Ya, silakan. Syahidul Anwar. Coba kita kunci jawabannya. Benar sekali. Tepuk tangan kepada kita. Baik, sudah selesai ice breaking kita. Selanjutnya, Ibu akan memberikan kalian tugas. Jika tadi sudah bermain games, maka tugas untuk minggu depan karena waktunya udah hampir habis ya. Catat ya, dicatat. Buatlah 1 buah puisi dengan tema mengekspresikan diri dengan puisi. Ya, apakah ada yang bertanya? Ya. Tugasnya individu berkelompok. Oh, tugasnya individu saja dulu ya. Nanti kita di pertemuan selanjutnya ada tugas berkelompok. Untuk sekarang buatlah dulu tugas individunya puisi dengan tema mengekspresikan diri dengan puisi. Nah, mengekspresikan diri dengan puisi apa, Bu? Nah, misalnya nih, pada hari ini kalian ingin membawa puisi, tapi galau sekali, atau merasa senang, atau merasa jatuh cinta, bisa kalian tuangkan dalam tema puisi kita hari ini ya. Baiklah, apakah ada yang bertanya lagi? Saya Bu. Ya, silakan. Dan bisa puisi apakah ada strukturnya? Oh, baiklah. Itu di materi tadi ya yang sudah Ibu jelaskan. Struktur dan juga unsur puisi itu sama saja karena terkandung yang namanya nah ini pada unsur batin, pada unsur fisik itu sudah termasuk pada struktur puisinya. Ada tema, ada rasa, ada nada, dan juga ada amanah. Itu sudah termasuk dalam struktur puisi. Baiklah, apakah ada yang bertanya lagi? Tidak ada. Jika tidak ada, Ibu mau mengakhiri dulu pembelajaran hari ini. Baik, sebelum itu kita doa ulang dulu. Silakan kelas standar. Untuk mengakhiri pelajaran hari ini adalah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa selesai. Baiklah, Ibu ada quotes pada hari ini untuk pembelajaran hari ini. Jadi jangan lupa persiapkan diri untuk menjalani hari esok ya. Yang pastinya harus lebih baik dari hari ini. Karena masa lalu akan selamanya menjadi pembelajaran dan masa depan akan selalu menjadi satu tujuan. Baiklah, sampai di sini saja pembelajaran kita. Tetap semangat belajarnya dan juga jaga kesehatan selalu, semangat selalu untuk belajarnya ya, dan juga selalu jaga kebersihan supaya tetap